Akhirnya banyak orang hari ini yang berani menentang kelompok Lawi. Kalau dulu mereka pada takut kualat, apalagi kalau yang namanya Rizik Syihab. Kita tahu Rizik Syihab ini adalah tokoh yang sangat tersohor di kalangan para mukibing dan di kalangan para habaib. Tidak ada satupun juga orang yang pernah menegur Rizik Syihab ini dari kalangan Baklawi apapun yang dia lakukan, termasuk saat beliau mengatakan Gus Dur tidak saja buta matanya tapi juga buta hatinya. Habib-habib yang sangat dekat dengan Gus Dur pun tidak berani menegur Rizik Syihab. Tetapi hari ini banyak kalangan yang sudah berani speak up, bahkan mengata-ngatai Rizik Syihab sebagai seorang pecundang. Momentum itu dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga NKRI tak kala Rizik Syihab mengumumkan tentang pengumuman pendaftaran bagi pemuda untuk ke Palestina. Alam bawah sadar warga Nusantara yang sudah terlekat di dalam otak kecilnya bahwa mereka bukan suriat Rasulullah itu langsung ngegas dan tidak tanggung-tanggung, karena kemudian mereka menantang Rizik Syihab yang seharusnya memimpin ke Palestina berikut dengan seluruh orang-orang kaum Baklawi atau para keturunannya yang ada di Indonesia. Nah, itu hal yang saya kira sangat luar biasa, sahabat, yang saya kira tanpa ada tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dan penguatan oleh para ulama-ulama Nusantara terkait dengan rungkatnya nasab mereka, maka saya punya keyakinan orang-orang ini semua tidak akan berani speak up melawan Rizik Syihab, apalagi mengata-ngatai bahwa Rizik Syihab adalah pecundang. Itu tidak akan terjadi, sebab mereka selama ini yakin bahwa yang namanya Rizik Syihab CS ini adalah suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saya selalu mengatakan bahwa diskursus nasab ilmiah ini yang dikemukakan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dan diperkuat oleh ulama-ulama yang lain, ini menjadi angin segar tersendiri bagi warga NKRI untuk bersih-bersih. Bersih-bersih dalam artian mereka harus betul-betul mengetahui bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar suriat Rasulullah itu adalah orangnya ini. Tidak boleh lagi sembarang orang husnuzon. Nah, kalau selama ini kan jelas ya lokatannya, siapapun itu, kalaupun misalnya dia Habib bocil, dia Habib yang kurang ajar, ya tetap harus dihormati karena dianggap sebagai cucu Rasulullah. Nah, konteks hari ini sudah sangat luar biasa majunya majunya diskursus nasab ini. Karenanya kalau ada orang yang mau kita tempati berterima kasih, yang paling utama adalah Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sebenarnya dengan Gus Fuad Pleret. Kenapa kedua tokoh ini, saya selalu mengatakan kedua tokoh ini menjadi sentral? Karena saya ikuti dari awal bagaimana proses perlawanan ini dimulai. Adanya Gus Fuad Pleret yang waktu itu dengan gagah berani speak up ke publik bahwa seharusnya dari 100 habaib hanya 1-2 yang boleh ceramah. Nah, cikal bakalnya di situ. Tetapi itu pun Gus Fuad Pleret waktu itu mengatakan karena memang banyaknya kelompok Baklawi atau habib-habib kalau ceramah hampir tidak ada isinya. Hampir tidak ada isinya. Dan beliau sudah yakin bahwa tidak mungkin mereka ini adalah cucu Rasulullah, tidak mungkin. Dia yakin. Nah, tidak lama setelah itu muncullah tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Lalu setelah itu Kiai Fuad Pleret dipersekusi oleh seorang mukibing yang didampingi oleh habaib ke pesantrennya kala itu. Coba sahabat-sahabat kalau flashback kembali, cari videonya itu, seperti itu alurnya ini. Jadi tak kalah hari ini Bomi, lalu kemudian banyak orang yang sadar tentang siapa mereka, saya yakin kita tidak akan kehilangan jejak bagaimana mengurai di mana letak krusialnya kenapa mereka ini rungkat dan dilawan oleh orang-orang pribumi.
Nah, coba kita lihat ini bagaimana beraninya ini orang yang berupaya, bagaimana beraninya orang ini yang melabrak Rizik Syihab ya. Pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad. Nah, ini saya baru setuju. Pak Prabowo, semua yang depannya Habib, gelar Habib itu, semua di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ada itu didaftar, kirim ke Gajah semua. Jangan ada sisa. Dikirim semua. Nah, si orang yang ngomong ini paling atas, nomor 1. Dia tuh. Nomor 2 siapa, Habib siapa. Kirim semua, Pak. Nah, kirim semua. Tapi dideteksi dalam daftar pendaftaran itu dideteksi. Yang asli Indonesia jangan. Saya setuju. Kirim mereka semua ke sana. Segera, Pak. Paksa, karena udah ada pernyataan seperti itu, paksa semua Habib itu harus berangkat ke sana. Saya setuju, good. Saya setuju. Paksa semua yang bergelar Habib didaftar, mau usianya 70 tahun pun kirim ke sana, Pak. Kirim ke sana segera. Karena dia udah usul gitu kan. Jadi dia harus bertanggung jawab. Kirim semua ke sana. Setuju, good. Gimana buat kalian? Setuju nggak? Kalau yang masih bangsa asli pribumi, yang emang sekarang ininya botol, masih gitu-gitu kan, masih ikut-ikutan, jangan disetujui, jangan di-ACC, mereka jangan berangkat. Karena mereka linglung, mereka masih saudara kita. Kasihan, linglung. Jadi mereka ini betul-betul kena peribahasa, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Karena memang selama ini apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab memang sudah sangat berlebihan. Terutama jurus-jurus provokasinya itu dan bagaimana mengobok pemerintahan yang ada. Hal yang paling kurang ajar juga yang dilakukan hari ini kan terus saja menggorogoti Gibran, tetapi tidak berani melawan Prabowo. Coba konsep apa itu? Sementara kita tahu bahwa yang namanya presiden dan wakil presiden itu adalah satu paket. Tidak jadi Pak Prabowo presiden kalau tidak ada Gibran sebagai wapresnya. Karena itu sudah menjadi aturan bahwa orang masuk menjadi calon presiden itu ada presiden dan ada wakil presiden. Dan lagi pula Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden itu keinginan Prabowo. Tetapi oleh si Rizik CS ini terus saja memusuhi Gibran, atau jangan-jangan memang karena dia takut sama Prabowo. Nah, wallahu alam lah. Yang pasti bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini bersama dengan geng-gengnya memang wajar mendapat perlakuan seperti itu oleh orang-orang pribumi ya, terutama yang sudah muak dengan tindakan-tindakannya selama ini. Dan apa yang disampaikan oleh warga tadi itu saya kira masuk akal. Ya kalau memang Rizik berani, ya kenapa bukan dia yang duluan dan membawa seluruh orang-orang Baklawi yang ada di Indonesia. Jangan membawa orang-orang pribumi, karena tahunya warga ini bahwa Rizik ini hanya menabuh genderang perang, tetapi dia tidak berani, dia pecundang, dia pengecut. Itu kasarnya ya. Jadi saya kira seperti itu sahabat, jangan mudah terglorifikasi, dan harapan saya sebenarnya adalah kita speak up dan meng-up video-video seperti ini agar banyak muhibing yang sadar, yang selama ini terbuai, yang selama ini tergorogoti kepalanya. Mudah-mudahan dengan video-video yang kita up ini mereka sadar bahwa sesungguhnya memang kita keliru mengikuti orang selama ini, karena yang diikuti adalah orang-orang yang betul-betul menjadi jamur di dalam NKRI maupun di dalam dunia Islam itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.